Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ahibati fillah. Allah Jalla Jalaluh telah menetapkan kehidupan ini sebagai darul bala. Sebagai negeri percobaan. Negeri yang akan penuh dengan ujian. Sehingga apapun yang kita lakukan, sebaik apapun diri kita, sesoleh apapun perbuatan kita, kita tetap akan diuji. Karena dunia ini Allah jadikan sebagai darul bala. Allah berfirman di surah Al-Hadid di ayat 22 dan 23. Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian, baik terjadi di bumi atau pada diri kalian. Musibah ini bisa terjadi di bumi Allah, seperti bencana-bencana alam, atau musibah itu menimpa diri kita sendiri. Orang lain gak kena, tapi kita yang kena. Apa kata Allah? Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Melainkan hal itu sudah tercatat dalam kitab Allah, dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum Allah menciptakannya, udah tercatat. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang seperti itu buat Allah adalah sangat mudah. Itu musibah. Nikmat pun sama sebenarnya. Semuanya sudah tercatat. Kita hanya menjalaninya. Allah menjelaskan hal ini agar kita faham tatkala hari-hari mendatang. Di sana kita harus berhadapan dengan perkara-perkara yang sulit. Allah mengatakan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak bersedih dengan apa yang berlalu. Ada seorang yang seharusnya memiliki keuntungan. Ada seorang yang menikah kemudian pernikahannya gagal. Ada orang yang menikah kemudian mendapatkan suami yang zalim. Ada hal-hal yang terjadi di masa lalu. Gak usah bersedih, itu udah ditentukan sama Allah Jalla Jalaluh. Tugas kita menghadapinya. Tapi tidak perlu mengatakan andai kata. Dan apa yang terjadi hari Senin kemarin. Jatuhnya pesawat. Yang menimpa banyak orang. Yang membuat repot negara. Nelayan. Pegawai-pegawai. Semuanya jadi kerepotan. Maka ketahuilah. Itu ditentukan sama Allah. Agar kita mengambil pelajaran darinya. Nggak perlu mengatakan andai kata nggak naik pesawat. Andai kata pada waktu itu anakku sakit. Andai kata pada waktu itu pesawatnya rusak di bawah. Kita tahu kalau pesawat nggak berangkat, bagaimana kondisi orang. Demonstrasi, marah-marah, kenapa nggak berangkat pesawatnya? Pesawatnya rusak, mau diberangkatin. Kadang kala orang tidak memandang kepada hikmah dari peristiwa tersebut. Yang ada marah-marah. Emosi meluap-luap. Padahal kalau dia mau memandang dari sudut positif aja, ya alhamdulillah kita terlambat. Daripada naik pesawat rusak, meledak di atas. Wala tafrahu bima atakum. Agar kalian juga tidak berlebih-lebihan ketika bergembira. Ada euforia kegembiraan yang membuat orang jadi sombong.
Jangan. Kalau mendapatkan nikmat, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, cita-citanya tercapai sehingga kadang-kala dia bangga dengan dirinya, bangga dengan usahanya. Jangan. Semua itu udah ditentukan sama Allah buat dirimu. Jadi hamba jadi ingat sama Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong lagi berbangga diri. Kemudian kalau bicara musibah, kita tuh kadang-kala kalau dapat musibah, mengingat musibah itu bertahun-tahun diingat musibah tersebut. Cobalah, setiap hari pesawat yang terbang di udara itu berapa ratus, berapa ribu. Dan setiap harinya berapa pesawat yang jatuh. Ternyata nggak tiap hari pesawat jatuh. Kita supaya tahu Allah ingin sesuatu dari kita. Dan yang hari ini susah, yang hari ini sulit hidupnya, yang saat ini sedang gundah, galau, ada beban yang dia tanggung, maka antum harus sering-sering membaca surah Al-Insyirah, surat yang diturunkan di Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menghadapi berbagai macam gangguan. Fisiknya disakiti, keluarganya seperti itu, jiwanya dicaci, dimaki. Keluarganya pun penuh dengan dengki. Abu Lahab di masa yang penuh dengan kesulitan, di mana para sahabat Nabi pun sebagian harus dicincang, dibantai, sebagian harus diganggu, diazab, disiksa. Allah turunkan surat Al-Insyirah ini. Di ayat ke-7 Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, bukan di ayat ke-7 afwan, di ayat ke-5 dan ke-6 Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tatkala engkau berada dalam kesulitan, seorang hamba harus yakin, husnudzon sama Allah, kalau kemudahan itu datang bersama kesulitan ini. Bareng datangnya. Tinggal engkau menanti. Lalu Allah ulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang kita ini tinggal yakin aja. Tapi kadangkala banyak orang nggak yakin. Wallahi jamaah. Keyakinan dengan janji Allah. Keyakinan dengan kekuasaan Allah. Keimanan dengan kehebatan Allah. Kebesaran Allah. Bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu yang membantu kita untuk melewatin berbagai macam musibah ini dengan tenang. Allah akan selesaikan. Kenapa kok kita bisa yakin dengan seorang yang akan membantu dan dia sudah berulang kali membantu dan sukses membantu kita. Kita biasanya yakin sama tuh orang. Kita minta bantuan dia. Kita telepon dia. Kenapa? Alhamdulillah orangnya mampu melakukan hal itu. Menyelesaikan masalah ini. Ketika dapat informasi bahwasanya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, panglima perang kaum muslimin di Syam pada waktu itu, sedang dikepung. Atau mereka sedang dalam kondisi mengepung dan musuhnya tidak bisa ditaklukkan. Dan musuhnya bertambah lagi, bertambah banyak lagi. Ya tentunya seorang akan khawatir. Tidak akan bisa menghadapi mereka. Lalu Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dia mengatakan, Salamun alaika, amma ba'd. فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا
Walai yaghliba usrun yusrain. Wasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Umar mengatakan kepada dia, maka sesungguhnya amma ba'd, sesungguhnya tidaklah turun menimpa seorang muslim sebuah kesulitan, melainkan Allah akan menjadikan setelahnya jalan keluar. Dan satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan yang Allah berikan. Artinya porsinya itu, kalau kesulitan yang Allah berikan umpamanya 1 kilo, gak mungkin kemudahannya itu setengah kilo. Sehingga dua kemudahan baru sama, baru setara dengan satu kesulitan. Enggak. Allah akan berikan kemudahan. Lalu Umar menuliskan firman Allah di akhir surah Ali Imran. Isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, berusaha untuk menahan diri, menguatkan diri, untuk saling menyabarkan. Jamaah, terkadang kita sabar, tapi yang keluarga kita gak sabaran. Tugas kita bukan sabar sendirian. Tugas kita juga mengajak orang untuk bersabar. Menggandeng orang untuk bersabar. Warabitu. Dan tetaplah kalian berada di batas sana. Mengikat diri kalian. Untuk Allah Jalla Jalaluh. Wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses. Jadi ahibati fillah. Tugas kita hanya menanamkan keyakinan. Menyiraminya dengan air keimanan. Merawatnya dengan pupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pohon ini sudah indah, tapi kita bisa melihat ada serangga-serangga, ada penyakit-penyakit yang datang yang menyebabkan pohon ini jadi kering, yang menyebabkan daunnya jadi layu, yang menyebabkan daunnya dimakan oleh ulat, yang menyebabkan buahnya jadi tidak sehat, bahkan gugur sebelum waktunya ketika kita tidak merawatnya. Maka rawatlah keimanan kita dengan senantiasa menyirami dengan ilmu-ilmu, dengan amalan-amalan yang membuat pohon keyakinan itu jadi kokoh ketika ada masalah yang menimpamu. Ketika ada problematika yang menghadang jalan kita, kita akan dapat menghadapinya, bahkan melompatinya. Ada kesulitan lagi, kita akan melompatinya. Tapi ingat, musibah yang datang agar kita sadar. Kalau kita makhluk yang lemah, antum gak bisa apa-apa. Bisanya hanya pasrah dan berusaha dengan jalan itu. Kita dan keluarga kita akan termasuk orang-orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Jangan akhirnya tatkala engkau mendapatkan kebaikan, engkau berbangga diri. Merasa pantas mendapatkannya, layak memperolehnya. Tapi tatkala engkau mendapatkan musibah, sebagian orang berpandangan, kayaknya aku gak pantas mendapatkan hal ini. Kita lebih pantas mendapatkan musibah, jemaah. Karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai melakukan pekerjaan, artinya kita diperintahkan untuk berusaha, berupaya, berikhtiar. Udah selesai, jangan nunggu. Kok belum datang kemudahannya? Fansab, istilah dengan kegiatan yang lainnya. Terus isi hidup kita. Sejatinya kita semua sedang menanti. Kalau bicara menanti itu membosankan. Jamaah, kenapa orang tidak bosan menanti kematian? Kenapa? Padahal kita semua sedang menanti kematian. Maka ingat,
idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaklah engkau berharap. Enggak kepada siapa-siapa kita bergantung, tidak kepada benda, tidak pula kepada makhluk-makhluk yang mungkin kita beranggapan mereka adalah kuasa dan memiliki kekuatan. Kita tahu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kalau mau berharap, berharaplah hanya kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga Allah memberkahi kehidupan kita dan membimbing kita ke jalan yang diridhai. Barakallahu fikum. Mungkin itu muqaddimah pada kesempatan kali ini, karena kita akan memberikan kesempatan yang lebih panjang buat para jamaah untuk bertanya. Ana serahkan. Tafadhal. Barakallahu fikum. Nah, silahkan. Ya, Pak, ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa sekon yang lalu Ustaz berkata, kenapa manusia tidak bosan menunggu kematian? Jadi sebetulnya yang baik itu bosankah atau tidak bosan, Ustaz? Kan orang senantiasa mengatakan menanti itu membosankan. Menunggu itu perbuatan yang membosankan. Tapi kenapa orang menanti kematian gak bosan? Karena mereka punya angan-angan. Mereka berpikir panjang. Mereka lupa dengan kematian tersebut. Orang yang menunggu dokter, duduk di rumah sakit, nunggu dokternya belum datang. Ketika pikiran dia itu hanya ada kepada dokter, udah datang dokternya. Udah datang dokternya. Terus dia akan jenuh dengan hal itu. Tapi tatkala dia mengisi hal itu dengan yang bermanfaat. Umpamanya dia baca Quran, ya. Dia mendengarkan ceramah, dia melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Ketika dokter datang, dia nggak sadar. Dia mengatakan, Mas, dokternya udah datang. Oh, Masya Allah. Padahal udah 1,5 jam dia nunggu. Jadi kondisinya kita ini seharusnya mengisi dalam masa penantian dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga kita nggak akan bosan. Sebagaimana orang menunggu kematian, dia lupa dengan kematian tersebut. Sehingga Rasul SAW seringkali mengingatkan kita, mengatakan, Aksiru zikra hadhimil ladat. Kalian perbanyak mengingat kematian. Soalnya kalau enggak akan siap-siap. Nggak akan siap-siap untuk menghadapi kematian tersebut. Barakallahu fikum. Jadi orang menanti kematian kenapa nggak bosan? Karena lupa dengan kematian tersebut. Kalau ingat, dia akan penuh dengan semangat untuk menghadapinya. Karena setelah dia datang, segalanya akan hancur. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa batasan waktu safar dan apakah sholat safar itu di qasar atau di jami'? Nah, berkaitan dengan berapa batasan waktu safar. Memang dalam hal ini masalah yang diperbincangkan dan diperselisihkan oleh para ulama. Kebanyakan para ulama beranggapan 4 hari. 4 hari itu batas akhir. Jadi orang yang mau tinggal di satu tempat lebih 4 hari, maka dia sudah tidak dianggap safar. Sebagian lain mengatakan nggak ada batasannya. Selama orang itu tidak punya niat untuk tinggal di tempat itu, untuk menetap di tempat itu, maka kondisi dia adalah musafir. Adapun sholat yang dilakukan oleh musafir ini jama' atau qasar. Qasar itu adalah sholat yang khusus buat musafir. Allah mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, wa idza di surah An-Nisa ayat 101, di sini Allah sebutkan, apabila kalian dalam perjalanan safar, maka
nggak apa-apa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Yang 4 jadi 2. Ini kekhususan buat musafir. Adapun jamak itu sebenarnya kondisional. Dari mana kita bisa mengatakan hal itu? Karena Rasulullah SAW ketika beliau berhaji di Mina selama 3 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari. Sama tanggal 8. Rasulullah SAW hanya mengqashar tanpa jamak. Tapi ketika beliau di Arafah, beliau mengqashar dan menjamak. Ketika beliau ke Muzdalifah, beliau mengqashar dan menjamak. Karena kondisinya berbeda. Mereka sedang ada kesibukan. Sehingga seorang musafir, ketika dia sudah sampai tempat, umpamanya tinggal di situ, ya udah, dia nggak perlu qashar. Nggak perlu jamak. Tapi kalau kondisinya capek Ustaz, ya sudah dijamak nggak apa-apa. Jadi masalah ini diperbincang oleh para ulama, maka kita ya perlu lebih berhati-hati dalam masalah ini, jangan bermudah-mudahan. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ustadz, bagaimanakah hukumnya mencabut life support atau penopang hidup seseorang yang sedang sakit, tetapi dokter bilang sebenarnya ia hidup hanya karena life support itu. Itu hukumnya bagaimana dalam Islam, Ustadz? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Ya, permasalahan ini Ana pernah membaca cukup panjang ya tentang masalah mencabut peralatan yang ada di orang sakit. Jadi kondisi orang sakit ini macam-macam. Ada orang yang sakit, sejatinya dia koma, tapi dia hidup sebenarnya. Artinya dia hanya perlu makanan saja untuk pertahanan hidup dia. Maka ya ditunggu. Adapun kalau orang yang memang hidupnya itu dari alat ya, Anda nggak tahu nama alatnya tadi disebutkan. Artinya alatnya ini semuanya dipasang sama dia. Jadi dia hanya seperti alat, yang menghidupi dia itu adalah yang dari luar. Jantungnya dipompa, pernafasannya dari luar, semuanya dari luar untuk menggerakkan tubuhnya. Maka di sini para ulama sebagian mengatakan kalau memang sudah dia kondisinya sebenarnya mati, hanya aliran darahnya saja yang ada pada diri dia, maka dicabutnya hal itu nggak ada masalah. Tapi perlu bermusyawarah dengan dokter yang amanah. Apakah benar seperti itu? Dulu ada yang bertanya sama Ana. Ini kejadian nih di Surabaya juga, di beberapa tempat. Itu suaminya mati. Keluarganya belum siap menerima kematian. Sakit ya. Sakit. Akhirnya dokter mengatakan udah selesai nih. Tapi masih akan bisa hidup kalau dipacu dengan alat semua. Akhirnya dipasang alat. Sehari alatnya itu 70 juta bayarnya. Untuk membawa semua, dan dia ya nggak bisa apa-apa, nggak ada harapan apa-apa buat dia. Maka dalam masalah seperti ini perlu ditanyakan kepada dokter-dokter yang amanah, kondisinya sebenarnya seperti apa. Kalau ternyata memang ya dia hidup karena alat itu sudah. Kalau alat tercabut dia mati memang sudah, nggak ada kehidupan di tubuhnya. Maka tatkala itu dicabutnya ayat itu bukan termasuk membunuh dia. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Nah. Kami dari Brisbane ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menolak undangan yasinan tanpa menyakiti perasaan yang mengundang? Yang kedua, sebenarnya agak lebih panjang dan complicated. Ustadz, apa namanya? Saya itu kan di rumah saya, di desa saya itu dituduh sebagai Wahabi dan aliran garis keras seperti itu saja. Terus kan adik saya yang perempuan itu pernahlah saya ajari gitu loh. Nah, dan adik saya itu sudah tidak seperti, soalnya kan keluarga saya tuh orang NU, tis dan bapak saya itu ketua NU gitu. Dan orang sekampung itu mereka sangat keras ke NU-annya seperti itu. Nah, adik saya itu
sama orang tua saya mau dinikahkan sama orang yang NU yang ya NU gitu loh Ustaz. Terus ya sepaham gitulah. Tapi adik saya tuh tidak mau, dan sekarang saat ini posisi adik saya itu bersembunyi di suatu tempat, soalnya dia di rumah itu dikurung dan tidak boleh keluar seperti itu. Karena orang tua saya khawatir adik saya menjadi Wahabi atau menjadi aliran garis keras seperti itu. Nah, gimana itu Ustaz? Apakah tindakannya itu sudah benar, dia bersembunyi, dan ya seperti itu. Dan gimana cara kami berkomunikasi dengan orang tua? Soalnya kalau dia berkomunikasi itu orang-orang rumah itu pengennya pokoknya mencari di mana dia berada, terus nanti pengennya dia tuh di rumah dan dikurung seperti itu, Ustaz. Nah. Jazakallah. Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum. Iya jamaah. Yang pertama kita harus tahu bahwasanya kita umat Islam bersaudara. Mau sama NU, mau sama Muhammadiyah, mau sama Al-Irsyad, mau sama yang lainnya, kita bersaudara. Adapun beberapa amalan yang mungkin diamalkan sama mereka dan kita melihat amalan tersebut tidak ada sandarannya. Sehingga bagaimana sikap kita tatkala kita diundang dan kita sebenarnya tidak mau mengikuti acara tersebut. Yang pernah kita tahu model yasinan, kita diperintahkan untuk baca surat Yasin. Kita diperintahkan untuk baca surat Al-Mulk. Kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Waqiah. Tapi mungkin caranya saja yang tidak sama. Maka tugas kita tatkala kita memandang hal itu adalah yang tidak sesuai dengan sunnah, ritual acara mereka itu, ya kita minta maaf. Tanpa menyakiti mereka. Enggak, afwan lah, ana mau ngaji di rumah aja. Ana mohon maaf. Serta sambil tetap menjaga hubungan sosial sama mereka. Karena sebagian di antara teman-teman ini, kadang-kala memang dia nggak ikut yasinan, dia nggak ikut tahlilan, ya acara-acara mereka. Kemudian dia jadi nggak bergaul sama mereka. Jadi menutup diri. Atau bahkan muncul vonis-vonis yang keji terhadap mereka. Sehingga ini yang menimbulkan mereka jadi sakit hati kepada kita. Maka tugas kita adalah tatkala itu afwan, anak kok kurang srek ya dengan acara ngaji bareng-bareng, anak mau ngaji di rumah aja lah. Anak juga akan doakan insya Allah seperti itu. Jadi mudah-mudahan bahasa yang seperti ini akan membuat mereka jadi faham. Karena sejatinya kadang-kala banyak saudara-saudara kita yang menganggap kita ini harus toleransi. Tapi ternyata di antara mereka juga nggak mau toleransi. Pokoknya nggak ikut aliran sesat umpamanya. Nggak mau ikut acara mereka. Menyimpang, aliran keras. Mana toleransi? Toleransi artinya kan saling menghargai. Oke, antum mau ngadakan itu, afan menurut pandangan ana ini tidak sesuai dengan sunnah. Maka ana nggak ikut. Tapi ada acara lain, ana kan tetap baik sama dia. Tetangga kita berbuat baik sama mereka. Jadi intinya kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Tidak lewat acara-acara yang mereka adakan. Tapi kita tetap baik sama mereka. Karena kan memang ada perbedaan dan mereka tahu. Artinya kita nggak boleh memaksakan kehendak. Sebagaimana mereka nggak boleh memaksakan kehendak mereka, kita pun nggak boleh memaksakan kehendak kita. Tugas kita hanya memberikan penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tadi seorang adik yang mau dinikahkan sama orang NU mungkin sama orang tuanya, tapi dia nggak mau karena dia nggak nyaman mungkin dengan calon suaminya, orang tua memaksa di sana. Karena memang ada ceramah-ceramah beberapa ustadz yang menyampaikan bahwasanya ya sudah, kalau NU nikahnya sama NU, jangan nikah sama Muhammadiyah gitu loh. Ada pandangan-pandangan seperti itu. Yang pertama kita harus tahu, dalam pernikahan ini kita diperintahkan untuk memilih pasangan hidup kita. Yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Kalau bicara NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, itu nama organisasi. Bisa jadi ada orang-orang yang di dalam sana adalah orang-orang baik dan orang-orang soleh mereka.
Karena itu organisasi yang di dalamnya segala macam manusia. Mungkin yang nggak sholat pun masuk ke sana, mungkin karena itu hanya ormas saja, bukan aliran dalam beragama, itu hanya ormas saja. Itu yang Anda pahami. Kemudian apa tugas anak sekarang? Berbakti sama orang tuanya, tetap berbuat baik sama orang tuanya. Kalau perkara dia melarikan diri, ya mungkin Anda rasa kurang bijak juga. Kalau dia kuat, dia sabar menghadapi orang tuanya, maka dia pulang. Tapi kalau memang ternyata dia disakitin, kemudian dia dikurung, kemudian dia ditekan, disiksa, maka tatkala itu memang ya mau nggak mau, seorang terkadang harus hijrah. Tatkala ada penekanan seperti itu. Tapi yang rasa mudah-mudahan enggak lah ya, enggak seperti itu insya Allah. Mungkin hanya suudzon kita sama mereka, tapi mungkin antum yang lebih tahu dengan kondisi keluarga. Kadang-kadang memang ada keluarga yang keras karena dia beda aliran, dikatakan Wahabi, sesat, aliran keras, penghuni neraka, macam-macam lah. Vonis-vonis sesat diberikan kepada mereka. Tugas kita sabar pada waktu itu. Dan sang anak berusaha untuk tetap komunikasi dengan orang tuanya. Dia ngomong sama orang tuanya, ya anak mau pulang, tapi kan nggak boleh memaksakan orang menikah. Nggak boleh orang tua memaksakan anaknya. Selama pilihan anaknya itu seorang muslim yang baik, mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya diridhoin. Tapi kalau memaksakan anak, tujuan pernikahan ini adalah mendapatkan mawaddah, sakinah dan rahmah. Seorang yang dipaksa menikah dengan seorang yang hatinya tidak ada di sana, maka yang akan terjadilah kekacauan. Maka harapan anak sebagai anak tetap berkomunikasi sama orang tua, menjalin hubungan baik sama orang tua. Kalau nggak bisa menjelaskan dengan lisan, jelaskan dengan tulisan. Itu yang kadang-kala menjadi alat buat kita. Tulis, anaknya ini suruh nulis sama orang tuanya. Adiknya suruh nulis, ya alasan-alasan dia. Ucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Ucapkan ucapan penghormatan, pengagungan buat orang tuanya sebagai orang yang telah membesarkan dia. Memberikan segalanya kepada dia. Dia bisa besar seperti ini karena orang tuanya. Hanya dia sampaikan nanti di akhir. Ana mohon maaf, Ana. Ya inilah namanya toleransi. Toleransi dalam keluarga. Selama muslim dan tidak sampai keluar dari ajaran Islam, maka kita harus saling menghargai. Walaupun kita tidak mengikuti acara mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz. Jadi pertanyaan pertama, ada satu orang meninggal dunia nih, Ustaz. Terus kawannya orang meninggal ini, kawannya almarhumah ini, mengajak kawan-kawan yang lain untuk mengumpulkan sumbangan untuk membuat sumur. Maksudnya untuk atas nama almarhumah. Nah, yang mau ditanyakan ini adalah nanti pahalanya akan sampai nggak kepada almarhumah? Siap. Kan ini dari kawannya gitu. Terus adakah pahala dari amalan tersebut? Yang kedua, pertanyaan kedua ini, kalau kita sedang safar, Ustadz, nah itu kalau misalkan kita mau sholat di jamak, maksudnya kita mau sholat di jamak dengan berjamaah, Ustadz. Kita mau sholat berjamaah itu kan dua Ustadz kalau mau sholat 4 rakaat. Nah itu nanti kalau kita itu mengikuti imamnya 4 rakaat atau kita 2 aja terus kita salam gitu Ustadz, atau mesti mengikuti si imam. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Masya Allah. 2 pertanyaan yang menarik. Yang pertama berkaitan dengan apakah kita nih boleh beramal buat teman kita yang mati. Kita punya teman mati, meninggal dunia. Kemudian anak punya uang, ya Allah anak kepingin bangun ke masjid buat fulan. Bisakah hal itu? Bisa. Jadi Rasul SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah insyaallah ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi. Ini berkaitan anak sama ibu. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia belum sempat berwasiat.
afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku bersedekah buat dia? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya akan bermanfaat. Jadi kaitannya ini orang lain beramal buat orang lain. Berkaitan dengan sedekah. Itu diperbolehkan. Istri berbuat buat suaminya. Suami berbuat untuk istrinya. Umpamanya sang suami bangun masjid, istrinya nggak tahu. Dia niatkan, ya Allah ini masjid, ya Allah. Separuhnya buat istriku dan separuhnya buat aku. Apakah bisa? Bisa. Kalau urusan sedekah ini diperbolehkan. Doa pun seperti itu. Bukan hanya dari anak, doa yang didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja doanya anak soleh itu tidak putus. Ini perbedaannya. Tidak putusnya di mana? Dia selalu ingat sama orang tuanya. Kalau anak nggak soleh, walaupun anaknya 10 nggak ada yang mendoakan orang tuanya. Mungkin yang mendoakan tetangganya malah. Tatkala kita sholat jenazah, semua orang itu mendoakan yang mati, bukan anaknya saja yang berdoa. Ketika di kuburan, yang mendoakan itu semua yang ada di kuburan, bukan anaknya saja. Jadi yang berkaitan dengan sedekah, insya Allah pahalanya akan sampai buat yang meninggal dunia. Walaupun dari kawannya, dari suami atau istrinya, apalagi dari anaknya. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua berkaitan dengan musafir. Ini teman-teman yang di Australia ini karena sering safar, jadi pertanyaannya semua berkaitan dengan safar dan itu penting. Seorang belajar tentang agamanya. Seorang musafir sholatnya dua-dua, qasar. Tapi apabila dia sholat bersama imam dan imamnya tidak qasar, maka tatkala itu dia mengikutin imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Jadi ikut sholatnya imam. Kalau imamnya 4, ya kita 4. Walaupun kita musafir. Nanti setelah itu, kita sholat zuhur 4 rakaat bersama imam. Sholat asarnya bersama musafir. Maka sholatnya 2 rakaat. Ini berkaitan dengan sholat bersama imam. Sebaliknya seperti itu. Oh, sebaliknya bukan. Kalau makmumnya ini bukan musafir, imamnya musafir. Apakah makmum harus ngikutin imam pada waktu itu? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena dia sholatnya memang 4 rakaat. Nggak bisa 2 dia, nggak boleh dia sholat 2 rakaat karena dia bukan musafir. Maka ketika itu dia sholatnya 4 rakaat, tidak mengikuti imam. Bagaimana kalau kita masuk masjid, kita nih belum sholat maghrib. Masuk masjid, masjidnya sholat isya. Ini tentunya beda jumlah. Isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Apa yang harus dilakukan pada waktu itu? Ada 2 hal. Yang pertama dia masuk bersama imam. Sholat bersama imam. Di rakaat ketiga dia salam, memisahkan diri dari imam. Imamnya naik ke rakaat yang keempat, dia tasyahud. Akhir, selesai dia sholat maghrib 3 rakaat. Kalau dia mau ikut imam sholat isya'nya, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, di rakaat ketiga, dia sholat bersama imam. Di rakaat ketiga, dia duduk. Menunggu imam. Dia tidak nambah 1 rakaat. Tapi dia duduk, nunggu imamnya tasyahud, dia bertasyahud bersama imam. Dia bertasyahud dengan imam, imamnya assalamualaikum, dia assalamualaikum. Tapi dia tidak menambah 1 rakaat. Dia tetap 3 rakaat. Dan dalam hal ini perlu melihat kondisi daerah kita. Jangan sampai membuat keributan. Ini gimana sholatnya seperti itu? Makanya butuh penjelasan kadangkala. Kenapa kita duduk di rakaat ketiga? Kenapa kita memisahkan diri di rakaat ketiga? Karena urusannya memang kita sholatnya sholat maghrib, bukan sholat isya. Dan ingat, pendapat yang lebih kuat, bahkan pendapat yang lebih benar, atau yang benar dalam urusan sholat ini, sholat itu tetap harus tertib. Bukan karena imamnya sholat isya, kita sholat isya sama imam. Sholat maghribnya setelah sholat isya. Karena sejatinya sholat maghrib itu sebelum isya, nggak mungkin dilaksanakan setelah isya. Yang dimaksud dengan jamak takhir, waktunya yang diakhirkan. Artinya maghrib diakhirkan di waktu isya. Bukan maghrib diakhirkan setelah isya. Jamak takdim juga waktunya yang dimajukan.
Bukan berarti kita jamak takdim isya'nya dilakukan sebelum sholat maghrib. Enggak. Jadi takdim itu hanya waktunya yang diletakkan di waktu sholat yang sebelumnya. Kalau takdim ke maghrib, jadi sholat isya'nya di waktu maghrib. Bukan sholat isya'nya sebelum maghrib. Bukan. Ketika takhir, diakhirkan sholatnya, itu waktu maghribnya dilaksanakan di waktu isya. Sholat maghribnya dilaksanakan di waktu isya, tapi tetap sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Jadi bukan memundurkan sholat maghrib setelah isya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat. Di at-tahiyat itu saya sering lihat ada yang menggerakkan jari. Apakah Tasyahud. Ya. Udah, Ustaz, ini 2 pertanyaan kan. Satunya ziarah kubur. Kapan kita ngucapin salam? Katanya Allah kasih rohnya kembali kepada yang sudah meninggal dan menjawabnya Ustaz. Kalau memang itu ada dalilnya apa enggak Ustaz? Gimana? Untuk ziarah kubur. Kan kita disunahkan mengucapkan salam sebelum masuk ke kuburan Ustaz. Nah. Nah, di sini katanya ada yang bicara kalau kita itu waktu mengucapkan salam itu rohnya itu dikembalikan gitu ke mayat itu Ustaz. Untuk menjawab salam tersebut benar enggak tuh Ustaz dari dalilnya Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, siap. Iya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan 2 pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama tentang tasyahud. Jadi, apakah kita disyariatkan ketika tasyahud itu menggerak-gerakkan tangan atau cukup menunjuk dengan jari tangan ini? Jadi memang hadisnya beragam. Namun dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan tasyahud di situ disebutkan yushiru bisabbabatihi. Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Kapan memberikan isyarat ini pun tidak disebutkan. Sehingga kalau kita lihat ada yang memberikan isyarat di awal. At-tahiyat langsung dia tasyahud. Ada yang menunjuk dengan jari telunjuknya ketika bertasyahud memang. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia bertasyahud. Karena memang tidak ada dalil yang menyebutkan kapan. Dimulai kapan. Ya Allahu a'lam bishawab. Itu yang Anda ketahui. Yang kedua berkaitan dengan menggerak-gerakkan. Memang hadisnya ini, kebanyakan hadis yang menyebutkan tentang tasyahud Nabi SAW itu tidak ada penjelasan menggerak-gerakkan. Tapi ada 1 atau 2 hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW yuharrikuha. Rasul SAW menggerakkannya sambil berdoa. Maka di sini masuk kepada pembahasan ilmu hadis. Apakah tambahan dari 1 orang ini yang mengatakan menggerakkan itu bisa diterima? Atau kita lebih menguatkan pendapat yang banyak yang di situ tidak disebutkan ada penggerakan tangan. Nabi menunjuk iya, tapi menggerakkan tangan tidak ada disebutkan di situ. Sebagian mengatakan tambahan. Ini berarti kan riwayat tambahan. Tambahan menggerak-gerakkan. Sebagian menolak tambahan tersebut karena bertentangan dengan banyaknya sahabat yang meriwayatkan atau ada riwayat-riwayat tanpa menggerakkan. Maka di sini orang lebih atau perawi hadis, lebih banyak perawi hadis yang mengatakan tidak menggerakkan. Sehingga mereka tidak menggerakkan. Adapun yang berpendapat ziyadatus thiqah makbulah, tambahan dari perawi hadis yang jujur, yang bisa diterima periwayatannya, tambahan itu diterima juga. Sehingga masalahnya terjadi beda pendapat. Sehingga manalah kalau kita merasa lebih kuat, lebih banyak perawi hadis yang mengatakan tidak menggerakkan, ya sudah nggak usah menggerakkan. Tapi kita melihat kayaknya tambahan ini lebih kuat, Ustaz. Ya sudah diikutin tambahan tersebut. Sambil tetap menjaga kondisi kita. Menggerakkan sambil berdoa. Jadi gerakan itu sambil mengikuti bacaan yang kita baca. Karena terus terang dulu jamaah, ya ketika kita masih fakir ilmu dan sampai sekarang masih fakir ilmu waktu di pesantren dulu, itu kadangkala ada teman-teman yang menggerakkan ya. Itu sama teman di sebelahnya dipegang tangannya. Nggak boleh gerak. Kenapa kata dia? Gerak lebih 3 kali membatalkan sholat.
Jadi ada pemahaman-pemahaman yang akhirnya membuat keributan. Maka kita harus memberikan penjelasan kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Apakah orang yang mati tatkala kita kunjungin, dia tahu dengan yang mengunjungi dia? Apakah ada hadisnya? Ana akan bacakan hadisnya. Tunggu sebentar. Naam. Baik. Ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah. Yang disahihkan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, oleh beberapa ulama, dan hadis ini dianggap sahih. Ya, awal diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ma min ahadin marra biqabri akhihi al-mu'min. Ma min ahadin marra biqabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fasallama alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Rawahu Ibnu Abdul Bar fil Istidhkar. Bukan Tadhkirah. Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya Tadhkirah juga. Tidaklah seseorang yang melewatin kuburan saudaranya yang beriman, yang dulunya kenal di dunia. Mereka adalah teman, kenal sama dia. Fasallama alaihi. Kemudian dia mengucapkan salam kepada orang itu. Illa arafahu. Kecuali yang di dalam kuburan itu tahu dengan orang ini. Waradda alaihi salam. Dan dia akan membalas salamnya. Inilah hadis yang digunakan oleh para ulama untuk menyebutkan bahwasanya memang orang yang mati, kalau kita kenal dia, maka insya Allah dia akan membalas salam kita. Dan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala termasuk yang menguatkan pendapat ini, dan juga dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Ruh. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya mengobati penyakit hati seperti hasad, iri, dengki, dendam ataupun cemburu pada orang lain? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Berkaitan dengan hati. Sebenarnya amalan yang paling dahsyat itu adalah amalan hati. Dan hati adalah sumber segala kebaikan atau sumber segala kejahatan. Di hati kita atau di dada kita, di tubuh kita ada sebuah organ, sebuah daging katanya yang sebesar yang bisa dimakan oleh manusia, bisa dikunyah sama dia. Kalau dia benar, seluruhnya akan benar. Tapi kalau dia sakit, semuanya jadi sakit. Ala wahyal qalb. Yang dimaksud dengannya adalah al-qalbu, jantung. Itu yang disebut hati oleh sebagian orang. Bagaimana ngobatin penyakit hati ini? Penyakit hati ini banyak sekali. Bahkan kalau kita lihat Allah menyebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang munafiqin. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Kemudian tatkala wanita diperintahkan untuk tidak melemah gemulaikan ucapan dia, ya, omongannya. Kenapa? Fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Agar orang yang ada penyakit di hatinya tidak jadi ambisi, rakus, jadi ingin kepadamu. Banyak kali penyakit hati. Tapi secara ringkas terbagi jadi dua, syubhat dan syahwat. Kalau bicara dendam, iri, dengki, ini syahwat. Syahwat. Bagaimana mengobatinya? Yang pertama kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi pernahkah kita ini meminta kepada Allah agar memang kita diobatin hatinya? Kita minta Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami ini ketakwaannya dan sucikan jiwa kami. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Engkau Tuhannya itu jiwa, engkau pemiliknya atau pengasuhnya ya Allah. Hati Rasul SAW dicuci. Pernah dibelah dada Nabi SAW. Dikeluarkan jantungnya. Dibelah jantungnya itu. Kemudian dikeluarkan noda-noda hitam. Kemudian ditutup kembali. Diisi berbagai macam hikmah dan kebaikan. Sedangkan kita enggak. Maka kita harus minta sama Allah mencuci hati kita. Kemudian bagaimana mengobati hati kita? Selain berdoa, yang kedua, memandang dengan kacamata positif. Hendaklah kita optimis dan positif memandang orang. Terkadang jamaah yang menyebabkan kita susah hidupnya karena kita negatif terus sama orang, suudzon sama orang. Maka cobalah berpandangan positif kepada orang-orang yang tadi kita hasut sama dia, iri sama dia, umpamanya. Kenapa kita harus iri? Yang ketiga, ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini bukan keinginan kita, tapi yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fulan jadi kaya, fulan diciptakan cantik, fulan diciptakan cerdas, fulan diberi rizki yang luas sama Allah. Siapa yang ngasih? Apa fulan sendiri? Enggak kan? Sehingga tumbuhkan di hati kita kalau perasaan ini menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kok nggak pantas Allah ngasih dia. Seharusnya aku yang dikasih. Dengan cara itu semoga kita jadi ridha. Yang keempat atau yang kelima, kita perlu menjalin hubungan baik dengan mereka. Sehingga untuk mematikan perasaan-perasaan negatif ini. Kita datang ahlan wa sahlan, gimana Anda doakan kalau memang kita melihat dia punya karunia yang begitu besarnya, maka kita doakan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, kita pulang dari tempat dia, udah, dan doakan dia. Kalau tadi doa buat diri sendiri, dan doakan itu orang. Mintakan kebaikan buat dia. Jamaah, kenapa sih kita harus iri dan dengki? Padahal kalau kita minta sama Allah buat saudara kita beli mobil satu. Kita, ya Allah, mudah-mudahan fulan mobilnya dijaga. Mudah-mudahan diganti mobil yang lebih bagus. Itu malaikat ngaminin doa kita. Terus kenapa kita tidak ambil kesempatan tersebut? Malah kita menyakiti hati kita sendiri. Karena sejatinya jamaah, orang yang sakit hati itu seperti meletakkan duri di dalam dadanya. Dia masukkan duri. Satu penyakit. Dendam. Dia masukkan duri lagi. Hasad. Dia masukkan duri lagi. Cemburu sama orang. Ada istri yang cemburu sama orang tuanya suami. Ada istri yang cemburu dengan adiknya suami. Ada istri yang cemburu dengan kakaknya suami. Ada istri yang cemburu dengan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi sama diri dia. Tapi hatinya yang sakit. Hatinya yang sakit. Dan berusaha untuk memaafkan orang yang menyakitin. Ya, tahu dirilah. Kita juga banyak dosa sama Allah. Kita berharap ampunan tiap hari. Setiap sholat kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Lalu ada orang punya salah sama kita sok suci mengatakan nggak ada maaf buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, Ustaz, tadi pertanyaannya tentang yasinan kurang jelas, jadi beliau akan mencoba bertanya kembali. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang teman yang ayahnya baru seminggu meninggal dunia. Nah, diundang yasinan bersama ibu-ibu pengajian lah. Karena teman saya ini, saya bilang terus terang tidak pernah ngaji. Jadi dia itu nyari orang yang biasa ngaji. Jadi yang orang-orang yang ikut pengajian yang diundang. Nah, terus semua pada nggak bisa. Jadi yang nggak ada yang bisa yasinan. Terus saya tolak. Terus gimana itu Ustadz? Saya menolak karena saya gini, aku nggak pernah ngaji, gilirannya perlu orang pengajian diundang. Jadi orang pengajian yang nggak pernah dia ikut ngaji ini bertahun-tahun,
Terus diundang, tapi udah diundang ngaji juga, dia tiap minggu nggak pernah mau datang bertahun-tahun. Jadi saya tolak. Satu, boleh tidak menolak itu karena di hati saya tuh alasannya jelek ya tadi kok, karena kamu nggak pernah ngaji. Tapi sebetulnya memang yasinan itu ya gimana ya Pak Ustadz, yang udah seminggu baru meninggal. Bapaknya di Indonesia, anaknya temennya ini di sini di Australia, jadi yasinan dari sini di Australia untuk bapaknya yang baru seminggu meninggal di Indo. Ya. Tidak. Ya Pak. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, mengenai utang piutang. Jika ada seseorang yang berhutang lalu ditagih sudah berbulan-bulan, itu susah sekali untuk melunasi hutangnya. Yang satunya lagi sudah beli barangnya, sudah akad, oke, ternyata dalam perjalanannya itu bilang, sudahlah kamu jual lagi, kayaknya nggak jadi beli gitu Ustadz. Ya, itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan tadi yang masalah yasinan. Jadi kalau memang ada teman-teman kita yang tidak tahu pengajian, kecuali ya yasinan atau yang lainnya. Kemudian berkaitan dengan orang yang meninggal dunia. Kita tahu dia ditinggal mati oleh suaminya atau orang tuanya. Kewajiban kita adalah takziah. Kita datang ke rumahnya. Kalau dikatakan dia diundang nggak pernah datang, nggak ada urusan, dia nggak pernah datang. Tapi kita datang kepada dia sebagai bentuk solidaritas kita sebagai seorang muslim. Ukhuwah Islamiyah. Bawa makanan. Datang ke sana. Berikan makanan kepada dia. Tunjukkan kalau kita ini saudara sama dia. Tapi untuk acara yang mereka adakan, maaf, kita tidak termasuk yang berpandangan itu disunnahkan untuk melakukan hal itu. Berkaitan dengan doa, kami akan doakan yang meninggal dunia. Berkaitan dengan membaca Al-Quran, alhamdulillah kami akan baca Yasin di rumah kami. Tapi tidak dalam acara mereka. Jadi berusaha untuk memanfaatkan momen ini untuk mengajak dia menjadi lebih baik dalam beragama. Dikatakan dia nggak pernah ikut kajian, mungkin sibuk dengan dunianya. Ketika ada kematian baru ribut mau baca Al-Quranul Karim. Maka kita ajak dia, tunjukkan solidaritas kita sebagai seorang muslim, datang ke rumahnya, tapi tanpa mengikuti acara tersebut, sampaikan alasannya, maaf anak akan doakan, anak akan berusaha untuk ya senantiasa mendoakan saudara-saudara kita dan mudah-mudahan antum diberi kesabaran ditinggal mati. Jadi tanpa datang di acaranya, tapi tetap datang untuk takziah. Karena mereka saudara kita jamaah. Mereka saudara kita. Jadi itu. Jadi acaranya tidak datang, tapi kita datang untuk takziah kepada dia, menghibur dia. Mamanya mereka punya acara habis maghrib, mamanya kita bisa datang habis asar ke tempat dia, bawa makanan, ini itu. Mohon maaf ana ada acara di rumah atau apa, minta maaf sama dia, tapi tetap kita menjalin hubungan baik dengan mereka. Udah jelas masalah ini? Jelas Ustaz. Siap. Baik, berkaitan dengan utang piutang. Jadi kalau ada orang memang, ana mau tanya tadi yang dengan urusan utang piutang ini. Tapi itu temannya nggak mau bayar. Terus yang ditanyakan itu apanya? Sebentar. Yang ditanyakan gimana sikap saya ke Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap saya ke orang ini gitu, udah cukup sabar nanyain dengan baik-baik, SMS-in, ngobrol ini itu. Iya nanti dibayar, iya nanti sebelum puasa dibayar. Puasa lewat, haji lewat. Terus yang udah barang udah ditahan 4 bulan, 3 bulan, udah kalau gitu jual aja lagi deh. Nggak usah. Nah itu gimana ceritanya? Loh, jadi ini utang, tunggu ini 2 pertanyaan apa 1 pertanyaan? 2. Beda orang. Oh beda. Nah, Ya tapi tentang utang gitu. Iya, tapi tentang utang, dua-dua tuh tentang utang. Iya, Ini yang 2 orang yang beda. Yang Dua satu orang yang nggak berbeda. bayar, yang satu lain orang lagi juga utang juga gitu. Iya, Akhirnya dia beli barang, akhirnya barangnya kita suruh jualin. iya. Nah, ini jamaah berkaitan dengan yang pertama utang piutang ini. Subhanallah ya, kita tuh jadi kenal orang ketika ada urusan uang. Jadi kepribadian orang itu akan ketahuan kalau sudah urusan fulus. Orang baik apa tidak. Berkaitan dengan utang, Rasulullah SAW mengatakan ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian dan paling baik kalau bayar utang. Yang paling baik kalau bayar utang. Kemudian utang ini sebagian orang nggak takut.
Ini yang perlu kita tanamkan kepada dia. Kalau bisa datang kepada dia, sampaikan nih utang ini, engkau mati, engkau mau haji 10 kali, mau haji 1000 kali, punya utang, tetap dosa utangnya nggak diampuni. Orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni kecuali utang. Dan Rasul SAW di awal Islam tidak mau mensolatin orang yang berhutang. Dan jiwa orang yang berhutang itu bergantung sampai dibayarin hutangnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya berkomunikasi dengan dia. Gini, antum semakin lama menunda pembayaran, antum berdosa. Bahkan dikatakan matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran utang dari orang yang kaya. Orang mampu bayar. Beda dengan orang yang gak mampu bayar. Itu sebuah kezaliman. Yuhillu irdahu wa uqubatahu. Bahkan jadi halal kehormatan orang ini. Dan dia bisa dikenai sanksi. Kita bisa laporan ke polisi. Kita laporkan kepada penguasa. Dalam Islam kita sampaikan dipanggil tuh orang gak mau bayar di penjara. Sampai seperti itu. Dan tatkala kita menyebutkan fulan melakukan ini, melakukan itu kepada yang berkuasa, halal kehormatan dia. Karena dia telah melakukan penundaan pembayaran utang sedangkan dia termasuk orang yang mampu. Ini sikap kita. Artinya ya kita perlu bersabar, kita ngobrol sama dia, komunikasi sama dia. Kalau udah capek ya tinggal nanti. Udahlah, ana nggak meminta. Sampaikan antum mampu bayar. Antum tidak ada itikat baik mau bayar, sudahlah. Urusan ana sama antum di akhirat nanti. Sampaikan seperti itu. Supaya hati kita juga nyaman jamaah. Kalau nggak kita terbebani sama dia. Dan ini termasuk penyakit hati nanti jadinya. Kalau ketemu fulan enggak, sudah urusannya nanti sudah. Kecuali orang nggak mampu, kita dianjurkan untuk mengikhlaskannya. Dia nggak perlu bayar. Adapun yang kedua, berkaitan dengan akad jual beli jamaah. Apabila akad itu sudah terjadi, maka ini termasuk akad yang lazim. Artinya tidak bisa akad ini digagalkan sepihak. Kalau sudah terjadi jual beli. Namun di situ ada khiyar. Ada pilihan. Kalau memang ketika di majelis itu masih ada pilihan. Ketika sudah berpisah dan ternyata barang yang dimiliki juga tidak ada aibnya, maka itu akad yang lazim yang harus dibayar sama dia. Kalau akadnya sudah disepakati. Hanya saja kalau ada orang yang minta digagalkan akadnya, tadi kita sampaikan bahwasanya bergantung kepada keridhaan kedua belah pihak. Karena kalau bicara akad ini jamaah, kalau sudah berpisah ya, tidak ada aib, akad itu lazim dilakukan. Karena kalau tidak akan membahayakan salah satu dari kedua belah pihak. Mau beli tanah. Udah akad beli tanah, udah deal, bayar pemain di depan 10 juta, selesai sudah. Besok dikembalikan 10 juta sama dia. Enggak jadi sudah karena ada harga yang lebih tinggi umpamanya seperti itu. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Jadi tugas kita adalah menyampaikan kepada dia tentang akad yang sudah dilakukan ini. Kalau dia udah jual, ya silahkan. Kau mau jual silahkan. Kalau engkau minta tolong aku menjualkannya, ya aku akan bantu. Tapi barang itu bukan milik kita. Itu milikmu karena kau sudah beli barang itu. Bisa difahami? Bisa Ustaz. Jazakallahu khairan. Hayakumullah. Nah. Silakan ada yang lainnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. Nah. Begini Pak Ustaz, masalah utang, piutang. Masya Allah, punya utang nggak ini? Ada 3 orang berteman. Nah. Si A waktu itu lagi berduka cita. Si B punya uang. Si C mau membantu si A. Tapi dia tidak punya uang. Terus si C ngomong ke B, tolong kasih uang si A. Insya Allah kalau saya punya uang nanti saya kasih kamu. Akhirnya dikasih. Jadi si C berutang ke B. Ya. Karena dia mau membantu si A. Akhirnya punya kerja hari ke hari berpisahlah mereka.
sampai hari ini mereka tidak saling tahu satu sama lain di mana berada, dan dia gelisah bagaimana untuk membayar utangnya ke si B ini. Ke si B. Tunggu. Apa jelas itu, Ustaz? Yang utang ini Jadi si A C ini mau berduka. membayar utang ke si B, punya tapi uang. tidak pernah ketemu lagi Ya, mereka. jadi utangnya si C. C yang berhutang. Ya, nah. C yang berutang ke si B karena si B disuruh menyumbang ke A. Nggak ada urusan menyumbang, nggak ada urusan. Sekarang kan yang berhutang siapa? Si C yang berutang ke B. Iya, berarti sama A nggak ada hubungan apa-apa kan? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan, hanya dia B Membantu dengan lah. C yang... Iya. Berarti yang harus bayar utang ini si C kepada si B. Iya, Pak. Begitu. Ya, Apa yang harus dilakukan? Dia harus cari tahu Ya. di mana ada si B. Berusaha untuk mencari tahu di mana ada si B. Sekarang alhamdulillah segala sarana sudah dimudahkan sehingga bisa mencari tahu keluarganya. Atau kalau dulu ingat dia dari mana, punya teman mungkin bisa cari sekarang dengan medsos yang ada. Tetap ada usaha untuk mencarinya. Setelah dicari nggak ketemu. Apa yang harus dilakukan? Dia sodakohkan atas nama si C. Si C sodakoh atas nama si B. Makanya dia punya utang 1 juta, dia sodakohkan ke masjid. Ya Allah, ini sodakoh buat si B. Ini uangnya si B, bukan uangnya Ana. Uangnya si B disodakohkan. Selesai. Jadi bukan berharap pahala buat dia, karena ini memang uangnya si B. Kemudian apabila suatu saat berjumpa, tanpa sengaja subhanallah si C sama si B jumpa lagi. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Di sini si C harus membuka. Mengatakan, ingat dulu Ana punya utang 1 juta. Ana udah cari antum bertahun-tahun gak dapat. Akhirnya duit 1 juta itu Ana sodakohkan atas nama antum. Apakah antum ridho apa enggak? Kalau si B ngomong, ya Allah, Ana ini sekarang lagi butuh duit. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau memang butuh duit, Ana bayarkan. Jadi sodakohnya akan jatuh menjadi milik si C. Karena uangnya si B sudah dikembalikan. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa bisa difahami? Ya, makasih. Mengerti Ustaz. Barakallahu fikum. Nah. Yang Melbourne ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, Ustaz, ini dari Pak tadi masalah doa jarak kubur, Ustaz. Apakah hanya juga salam yang bagaimana Ustaz doanya itu? Karena banyak nggak mengerti Ustaz. Doa apa Kak? Apa yang ditanyakan doa? Untuk ziarah kubur, Ustaz. Salamnya bagaimana begitu? Salamnya bagaimana bisa dijawab sama mereka itu, Ustaz? Siap. Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur ini ada adab-adab yang harus diperhatikan. Karena banyak sebagian orang beranggapan bahwa sebagian ustadz melarang ziarah kubur. Ziarah kubur buat lelaki dan wanita, kedua-duanya disyariatkan ziarah kubur menurut pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tidak dianjurkan ziarah kubur. Berdasarkan hadis la'anallah zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah ke kuburan. Tapi hadis itu dhaif. Yang sahih yang dilaknat adalah zawaratil kubur. Yang suka berziarah kubur, yang mungkin bisa jadi di situ tujuan dan niatnya macam-macam. Tapi ziarah kubur sejatinya disyariatkan. Tujuannya apa? Mengingat kematian. Melembutkan hati, mengingat akhirat, memotivasi agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tidak terlalaikan dengan dunia ini. Apa yang harus kita lakukan ketika ziarah kubur? Ya kita datang untuk mengucapkan salam kepada mereka. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Qalat lin Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa aqulu lahum? Ini Aisyah bertanya, gimana aku berkata kepada ahli kubur kalau aku berziarah atau melewati mereka? Apa kata Nabi SAW? Quli, katakanlah, assalamu ala ahli diyar.
minal mu'minin wal muslimin. Yarhamullah wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Assalamu ala ahli diyar. Ini umum. Kita mengucapkan salam kepada, kita lewat kuburan, kita ucapkan salam kepada seluruh yang meninggal di sana. Kepada penduduk negeri ini dari orang-orang mukmin dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmatin yang sudah meninggal duluan, yang belum meninggal juga semoga dirahmatin. Kita akan bergabung sama kalian suatu saat nanti. Tapi kalau kita ucapkan salam kepada personal, memang kita datang ke kuburan ayah kita. Ucapkan salam kepada ayahnya secara personal, mengatakan assalamu alayka ya walidi. Ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita datang ke kuburan Nabi SAW, kita mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita datang ke kuburan Abu Bakar, kita mengatakan assalamu alayka ya Aba Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ke kuburan Umar bin Khattab, ucapkan salam seperti itu. Ini ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, kalau dia datang ke kuburan Nabi SAW, dia katakan itu assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu ke kuburan Abu Bakar, assalamu alayka ya Aba Bakar. Lalu ketika ke kuburan bapaknya, dia mengatakan assalamu alayka ya abati. Salam buat engkau wahai ayahku. Jadi kalau kita datang ke kuburan ayah kita, ibu kita, atau suaminya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, dia assalamu alayka ya fulana warahmatullahi wabarakatuh, terus doakan dia. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, masih ada waktu kan Ustaz ya? Ada waktu lagi ya. Tinggal 7 menit lagi. Ada. Mau bertanya tentang bagaimana hukum pernikahan seorang wanita yang menikah dengan pria mu'alaf, tapi suaminya ini tidak menjalankan syariat Islam seperti sholat dan lain-lainnya, padahal sudah diingatkan berkali-kali. Apakah pernikahannya batal atau ya, sarannya bagaimana Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Jamaah, ana ingin memberikan nasihat sebelum ana jawab pertanyaan ini. Jadi orang-orang non-muslim itu kadang-kala menikah dengan wanita muslimah. Dan dalam pernikahannya dia masuk Islam. Terkadang masuk Islamnya dia itu bukan karena lillahi ta'ala. Ya hanya karena menikah. Ketika pernikahannya sah, selesai sudah dia. Bisa jadi dia kembali kepada agamanya, dan ini banyak terjadi. Bahkan ada cerita seorang wanita muslimah nikah dengan seorang pemuda Hindu ya. Kemudian si Hindu masuk Islam ketika pernikahan, sampai punya anak. Kemudian setelah itu yang Hindu balik ke agamanya, dan yang perempuan dipaksa untuk ikut agama dia. Kita tuh ketika menikah diperintahkan untuk memandang agama dan akhlak. Ketika bicara nih orang yang kita tahu, ya agama nggak tahu apa-apa, hanya mungkin si perempuan ya karena tampan melihat laki itu berharta macam-macam, akhirnya dia melupakan kriteria agama yang seharusnya dia pilih. Dan dia akan rasakan bahwasanya jadi kacau rumah tangganya. Siapa yang akan jadi imam di rumahnya? Siapa yang akan membimbing anak-anaknya kalau bapaknya mamanya seperti itu, nggak sholat, nggak apa macam-macam. Terus apa tugas seorang wanita kalau sudah itu terjadi? Yang pertama perlu komunikasi dengan suaminya. Tanya, apakah engkau ini muslim? Atau enggak Islam? Karena terkadang memang enggak Islam. Ucapan, kita memang menghukumi orang dengan zahirnya. Zahirnya mengatakan syahadat masuk Islam. Tapi ketika amalannya bertentangan dengan syahadat itu, maka perlu ditanya, apakah engkau muslim atau tidak? Atau memang kemarin hanya pura-pura masuk Islam? Bisa jadi dia jujur, enggak, memang enggak Islam untuk menikah. Ketika itu, maka batal pernikahannya. Ketika dia mengatakan memang dia enggak Islam. Apalagi dia sudah berbalik kepada agamanya nanti. Maka tugas kita adalah mendudukkan ya. Hati-hati jemaah, kita itu akan berpisah dengan istri, dengan suami kita. Di dunia akan berpisah. Dengan kematian yang memisahkan kita. Di akhirat pun kita bisa jadi berantem sama mereka. Maka nasihat ana, berikan nasihat kepada suaminya, duduk sama suaminya, komunikasi yang baik.
sebenarnya gimana? Kalau yang enggak anak Islam, cuma anak malas beribadah ini itu, berarti kan perlu butuh bimbingan dia. Mungkin kita perlu bawa dia ke ustadz, kita bawa kajian, atau kita undang ustadz ke rumah kita untuk ngobrol ya, untuk membuka hatinya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sepasang suami istri yang istrinya Muslim, yang suaminya kita sudah tahu bahwa ia Syiah, tapi dia mengaku Muslim. Dia marah jika dibilang dia bukan Muslim gitu. Suatu saat mereka ingin berangkat haji, tetapi dua orang ini bertentangan. Yang istri maunya ibadah haji ya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW ke Makkah. Tapi yang suaminya ini nggak mau dengan cara itu, maunya dengan cara Syiah. Itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Jazakallah khair. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan Syiah. Ini kembali lagi tadi, memilih suami, memilih pasangan hidup harus berhati-hati. Kalau bicara Syiah, ada Syiah yang hanya ikut-ikutan saja. Maka kita juga tidak bisa menghukumi mereka sebagai orang kafir. Hukum kafir dan tidak kafir ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menampakkan keislamannya, dia beribadah seperti beribadahnya orang Islam, dan dia tidak melakukan tindakan yang membuat dia kufur, tidak mengucapkan ucapan yang dengannya dia dihukumin kafir. Dan kita tahu menghukumi seorang kafir pun, perorangan secara personil pun perlu adanya investigasi lah. Tidak adanya halangan-halangan dan syarat-syarat semua terpenuhi sehingga dia bisa dihukumin kafir. Jadi kalau suaminya seperti itu, ya sang istri yang lebih tahu apakah dia benar Syiah. Kalau Syiah yang seperti apa. Dan kalau dilihat memang tidak mungkin diperbaikin, tidak mungkin dilanjutkan pernikahan rumah tangganya, solusinya adalah khulu, gugat cerai pada waktu itu. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Dan terbukti suaminya memilih dengan caranya sendiri ketika berhaji. Dia mungkin akan bergabung dengan kelompoknya dia. Maka lebih baik Anda lihat, kalau memang sudah tidak bisa diberikan nasihat kepada dia, maka berpisah salah satu solusi. Mungkin sebagian berpikir, Ustaz, kalau berpisah Ustaz gimana anak-anak, gimana kehidupan anak? Tadi udah kita bahas, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kita ini kadang-kadang suudzon sama Allah. Kalau ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lalu dia dalam hati mengatakan, kayaknya Allah nggak akan kasih ganti yang lebih baik. Suudzon sama Allah. Termasuk dosa yang nggak diremehkan ini jamaah. Ketika seorang suudzon sama Allah SWT. Padahal Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi, falyadhunna bi ma syaa. Aku itu kata Allah, terserah prasangka hambaku kepadaku. Hendaklah hambaku memberikan prasangka semau dia. Kalau berprasangka Allah nggak akan ngasih solusi, Allah nggak akan kasih solusi. Kalau engkau berprasangka nanti kalau bercerai ini itu, nanti hidup akan susah, Allah akan bikin susah. Tapi kalau dia yakin, berhusnudzon, la ana yakin. Kalau seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik, lebih indah. Yakin Allah akan kasih. Barakallahu fiikum. Itu menjadi pertanyaan terakhir ya. Kak Evi? Nah. Itu menjadi pertanyaan terakhir. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang apabila yang Anda sampaikan benar. Itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.